Bab ke-6. Di dalam kamar yang sudah disulap menjadi lebih feminim ini, ada dua orang beda usia sedang duduk di ranjang sambil ngobrol. Umi Siti mencoba untuk mengajak ayah banyak berbicara agar ayah merasa nyaman di rumah barunya. Ternyata ayah anak yang cukup pengertian. Setelah Umi Siti memberikan banyak nasihat padanya, ayah cukup cepat dalam menyerap apa yang Umi bicarakan. Baiklah, ayah sudah tahu bukan semua yang tadi Umi bicarakan tentang Umi Abah dan abang-abang ayah. Ayo kita keluar dan berkenalan pada mereka semua. Nanti di sini ayah juga akan punya banyak mbak. Ayah bisa main bersama mereka. Ucap Umi Siti setelah selesai mendandani ayah dengan jilbab instan pada ayah. Iya Umi. Ucap ayah yang paham jika dia sekarang sudah punya keluarga baru. Tapi baginya Bu Imas tetaplah ibu sejati yang ada di hatinya. Walaupun ayah sekarang sudah punya ibu baru lagi, tapi ayah tak akan lupa pada sosok Bu Imas. Masya Allah nak, kamu tambah cantik setelah pakai kerudung. Mulai sekarang ayah harus pakai jilbab ya supaya ayah makin cantik. Dan bagi kita umat muslim terutama perempuan wajib hukumnya memakai jilbab nak. Ucap Umi Siti sambil mengelus kepala ayah yang tertutup oleh jilbab. Iya Umi, ayah tahu. Ayah juga suka pakai jilbab. Ayah tambah cantik, hihihi. Ucap ayah cekikikan. Iya, Umi saja sampai pangling. Ayo nak kita ke ruang tengah, akan Umi kenalkan pada dua abang kamu. Ajak Umi Siti dan mereka keluar menuju ruang tengah. Bagi keluarga Kiai Hasan, ruang tengah itu tempat semua keluarga berkumpul. Anggota keluarga diajak berkumpul, Abah akan mengenalkan ayah pada anaknya. Nanti setelah itu akan Kiai Hasan kenalkan juga pada para ustadz dan para santri. Agar semua orang juga tahu jika ayah sudah menjadi bagian dari keluarga Kiai Hasan. Assalamualaikum. Ucap Umi Siti setelah sampai di ruang tengah. Waalaikumsalam. Ucap mereka serempak. Masya Allah, anak Abah sudah cantik. Sini nak. Ucap Kiai Hasan pada ayah. Ayah pun maju ke depan Kiai Hasan. Umi Siti duduk di sebelah Gus Adnan. Ayah sini menghadap kedua abang kamu. Ayah mengikuti apa yang Kiai Hasan ucapkan. Ayah memutar tubuhnya yang sejak tadi terus membelakangi kursi yang diduduki dua putra Kiai Hasan. Srek. Masya Allah bah, ini benar adikuku. Ucap Gus Ridwan terkejut. Sebenarnya Gus Adnan juga terkejut karena saat tadi malam Gus Adnan melihat ayah tidak memakai jilbab. Saat memakai jilbab, ayah terlihat berbeda. Lebih cantik dari tadi malam. Apalagi sekarang dia membuka matanya yang hitam lega membuat siapa saja akan senang jika menatap wajahnya teduh. Kenalkan diri kalian pada ayah Gus. Titah Kiai Hasan pada kedua anaknya yang justru masih melongo menatap ayah. Maaf bah, kenalkan aku anak sulung, namaku Muhammad Adnan. Kamu bisa panggil aku Abang Adnan. Ucap Gus Adnan dengan senyum senang. Giliranku kak. Kenalkan aku Muhammad Ridwan, adik Abang Adnan yang paling ganteng. Abang malewat. Hihi, panggil aku kakak Oki. Akhirnya aku punya adik. Ada yang panggil aku kakak. Jangan abang ya, Kak Ridwan saja. Oke cantik. Ucap Gus Ridwan dengan senyum jahil abda adik barunya. Hehehe ini Abang Adnan, ini Kak Ridwan. Hehehe, aku Cahaya Humaywoh. Panggil aja ya ah. Jawab ayah dengan senyum yang mengembang. Wah, bagus sekali namamu. Cantik seperti orangnya, bersinar seperti cahaya. Boleh kan Kak Ridwan peluk? Ucap Gus Ridwan sambil terkekeh dan memeluk adik barunya. Hihi boy. Ucap ayah sambil membalas pelukan Gus Ridwan. Abang, mau peluk adik baru kita gak? Tanya Gus Ridwan setelah melepas pelukannya. Dia menoleh ke arah sang abang. Gus Adnan gugup, bingung harus apa. Abang Adnan, ayah boleh peluki? Tanya ayah dengan wajah yang berbinar. Gus Adnan melihat mata ayah membuat dia tak menolak. Boleh. Lirih Gus Adnan. Wah, ayah suka. Abang Adnan tinggi sekali, ayah jadi pendek. Ucap ayah sambil memeluk Gus Adnan dengan cepat.
Karena tak siap justru Gus Adnan hampir saja jatuh jika tangannya tak gesit menahan tubuhnya. Hati-hati! Ucap Gus Adnan menyeimbangkan kembali tubuhnya. Umi Siti yang melihat justru seperti merasakan hal yang berbeda dengan apa yang dia lihat. Sepertinya putra sulungnya nampak suka pada ayah. Tapi Umi Siti singkirkan pikiran itu karena mungkin saking senangnya bisa mempunyai adik. Nis, pelukan itu membuat hati Gus Adnan berdebar tak karuan, tapi dia coba untuk menetralkan jantungnya agar ayah tetap nyaman di pelukannya. Makasih Abang Adnan, makasih Kak Widwan. Ayah suka punya teman baru juga abang baru. Ucap ayah melepaskan pelukan pada Gus Adnan sambil berjalan ke arah Kiai Hasan. Abah, terima kasih sudah mau jadikan ayah anak abah dan Umi. Ayah sayang kawian. Ucap ayah memeluk Kiai Hasan. Umi tidak dipeluk nih. Ucapan Umi membuat mereka tertawa. Ternyata begini jika ada adik kecil dalam rumah mereka. Akan ada yang membuat mereka merasa iri, agar selalu diperhatikan. Jangan cemburu Umi. Ayah sayang sama Umi kok. Ucap ayah tersenyum lepas. Malam itu semua mengobrol tentang kepribadian masing-masing agar tidak canggung. Umi Siti bersyukur ternyata kehadiran ayah dalam rumah ini membuat rumah makin hidup. Terbukti melihat kedua anaknya sangat menyayangi ayah. Mereka bercanda seolah sudah lama kenal. Kiai Hasan juga bersyukur keputusan yang dia ambil diterima oleh semua keluarganya. Namun beliau belum mengabari keluarga besar mungkin nanti jika ada waktu akan bawa ayah ke hadapan keluarga besar. Sudah kalian tidak mau sarapan kah? Perut abah sudah lapar. Tak terasa mereka sudah lama mengobrol. Para mbak dalam juga sudah memasak sejak tadi. Ya aku juga lapar bah. Ayo kita makan. Ucap Gus Ridwan sambil berlari terlebih dahulu ke meja makan. Semua orang hanya tersenyum melihat Gus Ridwan jarsep masalah makanan. Ayo nak nanti Umi kenalkan juga pada mbak di sini. Mereka bisa jadi teman bermain kamu nanti. Ucap Umi Siti membuat ayah tersenyum senang. Iya Umi. Ucap ayah senang. Mereka semua menuju meja makan. Umi Siti dengan telaten mengambil makanan pada piring masing-masing. Setelah itu mereka makan dengan lahap. Saat ayah kesulitan mengambil kerupuk Gus Adnan yang sadar mengambil toples itu ke depan ayah. Kalau butuh bantuan bilang deh, ini ambillah. Ucap Gus Adnan. Ayah hanya tersenyum dan mengambil kerupuk yang disodorkan. Terima kasih Abang Adnan. Ucap ayah senang. Iya makanlah biar kamu cepat besar. Tambah sayurnya bagus buat kamu yang sedang masa pertumbuhan. Ucap Gus Adnan membuat semua orang takjub. Begitu perhatiannya seorang Adnan pada orang baru. Selama ini, Gus Adnan bukan orang yang mudah dekat dengan orang baru, namun ini baru semalam sudah banyak sekali perhatian yang diberikan pada ayah. Umi senang kalian bisa menerima satu sama lain. Ucap Umi Siti sambil melihat mereka bertiga. Hehe ya Umi, kami akan selalu lindungi deh ayah dengan baik. Kita kan sekarang saudara. Benarkan abang? Ucap Gus Ridwan membuat Gus Adnan menoleh. Dia hanya mengangguk. Alhamdulillah Umi senang melihat kalian seperti ini. Ayah nanti ikut Umi ya. Ucap Umi Siti. Mau kemana Umi? Tanya ayah penasaran. Ikut Umi ngajar anak santriwati nanti Umi kenalkan pada mereka ya. Ucap Umi. Baik Umi. Ucap ayah senang. Setelah mereka makan semua orang berpencar untuk melakukan kegiatan masing-masing. Umi Siti langsung membawa ayah ke dalam pondok putri. Nampak beberapa orang yang berbisik karena ada anak kecil yang datang ke area ini hal yang langka apalagi dibawa dengan bunyai mereka. Assalamualaikum Umi. Sapa beberapa santri pada istri pemilik pondok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ucap ayah dan Umi serempang. Jawaban ayah membuat semua orang di sana heboh. Imut banget sih deh. Ini siapa Umi? Ternyata dari dekat dia sangat cantik dan menggemaskan. Ucap santriwati yang paling dekat dengan Umi dan ayah berasa. Nanti akan Umi kenalkan. Sekarang panggil semua mbak ya.
Umi mau ada pengumuman sebentar sebelum pelajaran dimulai. Bilang sama Mbak keamanan ya Mbak. Santriwati tadi langsung saja pergi sesuai dengan perintah Umi. Beberapa santriwati yang ada di sana jeti tak jeti pergi karena Umi bilang akan ada pengumuman dadakan. Banyak yang melirik ayah yang masih menunduk sambil memainkan manik-manik pada bajunya. Belum banyak yang melihat wajah ayah. Hanya santriwati tadi yang sedang pergi menemui pihak keamanan putri untuk membuat pengumuman. Kerasa kerupuk orang bertanya seperti bunyi lemah. Ada pengumuman apa yang membuat Umi sampai datang dan menunggu hingga para santriwati mulai berkumpul di sini? Pastilah hal penting pikir mereka.